Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Melanjutkan kajian usul fikih bagi anak-anak di Qismul Ali Jalan Ismailiyah Medan. Kita masuk kepada ad-dalilus tsani. Dalil yang kedua yaitu as-sunnatu sunnah. Dalam pembahasan dalil yang kedua ini ada beberapa hal yang dibicarakan atau ditulis oleh musannif. Yang pertama tentang ta'rifuha, ta'rifus sunnah. Yang kedua hujjiyatuha, hujjiyatus sunnah, keujahan as-sunnah. Kemudian yang ketiga nisbatuha ilal Quran, hubungan sunnah pada Al-Quran. Kemudian aqsamuha, pembagian-pembagian sunnah, bi'tibariha sanadiha, bi'tibari sanadiha, ya, memandang atau melihat kepada sanadnya. Kemudian qat'iyuha wa dhanniyuha, ya, sunnah yang qat'i atau dhanni, baik dhanniul qat'iyul wurud maupun dhanniul wurud, qat'iyud dilalah maupun dhanniud dilalah. Yang pertama yang dibicarakan adalah definisi. Definisi ini sangat penting karena memang untuk memahami sesuatu kita harus memahami dulu definisi atau maksud arti dari istilah tersebut. Adapun definisi sunnah, as-sunnatu fil istilah syar'i hiya ma sadara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Sunnah menurut istilah syar'i, menurut istilah syar'i, bukan menurut bahasa, ya. Kalau sunnah secara bahasa itu berbeda dengan maksud dari sunnah secara istilah. Adapun secara istilah yang menjadi fokus di dalam pembahasan ini adalah sesuatu yang datang, ya, sadara, sesuatu yang bersumber, ya, min an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, baik itu berupa perkataan, au fi'lin atau perbuatan, au takrir atau takrir. Takrir ini boleh diartikan sebagai pengakuan. Jadi segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, tidak hanya yang beliau ucapkan tapi juga yang beliau lakukan, atau tidak beliau lakukan tapi orang lain yang melakukan, tapi Rasulullah tidak melarang, bahkan mungkin juga tidak menyuruh, tapi hanya membiarkan, mendiamkannya saja. Itu yang dimaksud dengan takrir. Jadi Rasulullah mentakrir apa yang diucapkan atau dikatakan atau dilakukan oleh orang lain. Nah, dari definisi itu maka sunnah terbagi tiga. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah taqririyah. Nah, fasunanul qauliyatu, adapun sunnah qauliyah. Sunan itu jamak dari sunnah. Sunnatun, sunnatani, sunan. Jadi sunan artinya sunnah-sunnah al-qauliyah yang bersifat qauli, artinya yang diucapkan atau dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiya ahadithuhu allati qalaha fi mukhtalafil aghrad wal munasabat. Yang dimaksud dengan sunnah qauliyah adalah hadis-hadis beliau. Jadi kalau disebut hadis
itu lebih cenderung kepada sunnah qauliyah, ya, sunnah qauliyah. Karena hadis itu ucapan. Jadi ucapan-ucapan yang dikatakan oleh beliau, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mukhtalafil aghrad, dalam berbagai tujuan, ya, dalam berbagai tujuan. Artinya ucapan-ucapan Rasulullah ketika menyebutkan, ya, beberapa maksud dan tujuan yang ingin beliau sampaikan kepada sahabat-sahabat beliau atau kepada umat beliau di belakang hari. Wal munasabat, ya, fi mukhtalafil aghradi wa fi mukhtalafil munasabat. Artinya fil munasabatil mukhtalifah, di berbagai macam kesempatan. Jadi untuk beberapa tujuan tertentu atau dalam kondisi tertentu, ya. Mislu qawlihi sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirar. Nah, itu termasuk hadis qauliyah atau sunnah qauliyah. La darara wa la dirar. Tidak boleh mencelakakan diri sendiri dan tidak boleh mencelakakan orang lain. Nah, ini ada pesan-pesan yang sangat baik di dalam hadis ini, ya, yang patut kita jadikan sebagai renungan atau pedoman dalam melakukan sesuatu. Nah, jadi tidak boleh mencelakakan diri sendiri dan tidak boleh mencelakakan orang lain. Tidak boleh menimbulkan mudarat pada diri sendiri, tidak boleh menimbulkan mudarat pada orang lain. Nah, kemudian contoh sunnah qauliyah yang lain adalah Fisaimati zakatun. Fisaimati zakatun. Pada binatang yang saimah. Saimah ini binatang yang bebas mencari makanan sendiri. Ya, berbeda dengan makanan binatang-binatang yang mencari makanan atau diberi makan, atau sering kita sebut binatang ternak yang dikandangkan, yang disebut dalam istilah bahasa Arabnya ma'lufah, ya, ma'lufah, binatang yang diberi makan. Jadi pada binatang-binatang yang bebas mencari makan sendiri tanpa dikandangkan, itu ada zakatnya. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam konteks, ya, zakat hewan. Nah, tentu di dalam hadis ini ada pembahasan-pembahasan yang luar biasa, ya. Ada hal-hal yang perlu kita telusuri, ya, secara mendalam agar kita dapat memahami maknanya secara benar. Jadi ini hanya menyebutkan contoh, ya. Nah, tentang pembahasan nanti apakah binatang yang dilepas saja yang wajib zakati, sedangkan binatang yang dikandangkan tidak. Tentu tidak seperti itu yang kita pahami. Tentu ada pembahasan-pembahasan khusus dalam hal ini. Nah, itu nanti terkait, ya, tentang bagaimana memahami nas dari segi bahasa. Kemudian contoh lain dari sunan qauliyah atau sunnah qauliyah adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam anil bahr, ya, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang laut. Rasulullah mengatakan huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, ya, wa ghairu zalik. Contoh daripada sunnah qauliyah ini, ya, selain yang telah disebutkan adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang laut. Laut itu kata beliau at-tahuru ma'uhu, huwa at-tahuru ma'uhu, ya, suci airnya, al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Nah, jadi ini juga pembahasan yang sangat menarik, ya, bahwa
laut itu suci airnya, kemudian halal bangkainya. Nah, apa yang dimaksud dengan bangkai? Tentu sesuatu yang mati tanpa disembelih. Nah, jadi segala sesuatu yang hidup di dalam lautan, ya, di dalam air secara umum, ketika dia mati, ya itu halal, walaupun tanpa disembelih. Seperti ikan mati terjaring, ya itu halal, walaupun dia mati, ya tanpa disembelih, karena memang binatang-binatang yang ada di dalam air itu tidak perlu disembelih sebagaimana kita ingin ingin menghalalkan, ya, binatang-binatang yang ada di daratan seperti kambing, ya, lembu, unta dan sebagainya. Nah, ini contoh yang ketiga dari hadis qauliyah. Nah, kemudian yang kedua wassunanul fi'liyah. Sunnah-sunnah fi'liyah, sunnah-sunnah yang sifatnya berupa perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya af'aluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan sunnah qauliyah adalah perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mislu adaihis salawatil khams, ya, seperti pelaksanaan salat yang 5 waktu yang beliau lakukan, bihayatiha, ya, dengan segala cara-caranya, ya, wa arkaniha, dan rukun-rukunnya. Kemudian wa adaihi munasabat manasikal hajj, ya, wa adaihi manasikal haji. Begitu juga manasik haji yang beliau lakukan, cara-cara melaksanakan ibadah haji. Maka dalam 2 hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Kemudian khuzu anni manasikakum, ambillah cara-cara pelaksana haji yang kamu lakukan daripada apa yang sudah kucontohkan. Jadi kita tidak boleh melaksanakan ibadah salat tanpa ada contoh dari Rasulullah. Begitu juga dalam ibadah haji dan sebagainya. Kemudian wa qadaihi bisyahidin wahid. Begitu juga ketika Rasulullah memutuskan suatu perkara dengan seorang saksi, satu orang saksi. Ini tentu kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita sebagai manusia biasa, sebagai umat Rasulullah, ketika ingin memutuskan suatu perkara wajib mendatangkan 2 saksi. Kemudian wa yaminul mudda'i, ya, wa qadaihi bisyahidin wahidin wa yaminil mudda'i. Jadi satu orang saksi dan sumpah dari orang yang melakukan iddia, melakukan tuduhan, ya, atau melakukan tuntutan. Jadi satu orang saksi dan sumpah. Kemudian yang ketiga wassunanut taqririyah, sunnah taqririyah. Sunnah taqririyah ini hiya ma aqarrahu Rasul sallallahu alaihi wasallam mimma sadara an ba'di ashabihi min aqwalin wa af'alin bisukutihi wa adami inkarihi au bimuwafaqatihi wa izhar istihsanihi. Yang dimaksud dengan sunnah taqririyah adalah sesuatu yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa-apa yang muncul dari sebagian sahabat-sahabat beliau, baik itu berupa perkataan atau perbuatan. Misalnya sebagian sahabat beliau ada yang melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu, beliau kemudian diam, ya, bisukuti, beliau diam, au
Wa adami ingkari, dan tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh sahabat atau diucapkan sahabat tadi. Bahkan mungkin saja au bimuwafaqatihi, atau beliau menyetujuinya, wa izhar istihsanihi, dan memperlihatkan ya tanggapan beliau terhadap sesuatu yang dilakukan itu sebagai sesuatu yang baik. Nah, fa yu'tabaru bihadzal iqrari wal muwafaqati alaihi sadiran anir rasuli nafsi. Jadi walaupun bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan, tapi karena beliau diam, beliau tidak mengingkari, beliau setuju dan memperlihatkan respon yang baik, maka walaupun itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka yu'tabaru ya bihadzal iqrar, dengan iqrar ini itu dianggap sadiran anir rasuli nafsi. Berarti itu merupakan sesuatu yang datang dari Rasulullah sendiri. Jadi seolah-olah itu perbuatan Rasulullah juga, ya, walaupun dilakukan oleh sahabat. Karena ketika dilakukan sahabat, Rasulullah tidak mengingkari, tidak menolak, tidak menegur, ya, artinya beliau setuju. Nah, persetujuan ini menyebabkan bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat itu seolah-olah itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sendiri. Itulah yang disebut dengan sunnah taqririyah. Jadi anak-anak kami yang kami sayangi, inilah tiga bahagian ya hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berangkat daripada sikap atau perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kira kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan nanti akan kita jelaskan lebih mendalam lagi. Nah, untuk contoh daripada sunnah taqririyah ini, pernah ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabat mengkonsumsi atau memakan dob, ya. Dob ini boleh kita terjemahkan sebagai biawak, tapi biawak padang pasir, yang artinya biawak ini tidak memakan bangkai, ya, tidak memakan daging, ya, tapi memakan semut atau tumbuh-tumbuhan. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat mereka memakan biawak, Rasulullah diam. Rasulullah tidak mengatakan bahwa itu haram, ya, atau itu dilarang atau tidak boleh, tapi Rasulullah hanya melihat saja. Berarti itu namanya takrir. Beliau seakan-akan menyetujui, atau bahkan ya berangkat dari definisi tadi, walaupun itu tidak beliau lakukan, tapi karena beliau diam, seolah-olah itu adalah perbuatan beliau sendiri, sehingga memakan atau mengkonsumsi dhab dihalalkan dalam syariat Islam, ya, asalkan dhab yang berasal dari padang pasir, bukan dhab yang hidup di Indonesia, atau dhab atau biawak-biawak yang memakan daging atau bangkai. Ya, saya kira cukup sampai di situ. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.